Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4. Kita lihat firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian mulai dari ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Satu perikop ini kita akan baca. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita ya. Dan tentu pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita ya. Dan juga mengasihi sesama. 1 Yohanes pasal yang keempat. Di ayat yang ke-7 saya baca, ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, lanjut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bersama-sama, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, kita secara manusia sangat terbatas mengasihi sesama. Seringkali kasih kita adalah kasih dengan syarat ya. Jika engkau mengasihi aku mengasihi kamu. Ya. Tetapi kasih yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan bagi kita dan telah Tuhan buktikan bukan kasih jikalau, tetapi kasih sekalipun. Saya tidak akan menunggu orang mengasihi saya untuk saya mengasihi dia. Nah, tetapi kita harus saling mengasihi. Ya, kita
inisiatif dari diri kita untuk mengasihi orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah. Allah mengasihi manusia, tidak menuntut manusia itu sempurna dulu hidupnya. Allah tidak menuntut, Allah mau mengasihi mereka kalau mereka sudah berbuat baik, sudah tidak berdosa. Tidak. Justru Allah menunjukkan kasih-Nya ketika manusia itu di dalam dosa. Dengan cara apa? Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan darah Yesus, darah yang kudus itu menyucikan, menguduskan kita manusia dari segala dosa dan kesalahan kita. Inilah kasih. Kasih itu berkorban. Nah, puncak kasih Allah adalah di mana Yesus Kristus datang ke dunia. Ya. Nah, dengan kasih Allah, ya, kita yang sudah menerima kasih Allah, kita yang sudah menerima keselamatan itu haruslah mempraktekkan kasih itu. Nah, satu kebohongan besar kita lakukan jika kita berkata kita mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi sesama. Ya, dikatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, di ayat 20, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, pembohong, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus membuktikan kasih itu. Nah, ada banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan Allah. Itu bagus. Tetapi hanya sebatas kata-kata jika tidak dibuktikan dengan mengasihi sesama, mengasihi saudaranya, maka perkataan aku mengasihi Tuhan Allah hanyalah sebuah kebohongan saja. Ya. Jadi itu hanya bicara saja. Tidak ada praktek bahwa orang itu mengasihi Tuhan Allah. Sebab jika seseorang berkata dia mengasihi Tuhan Allah, semestinya lah dia mengasihi sesama. Ya, bagaimana mungkin dikatakan kita berkata aku mengasihi Tuhan, Tuhan kita tidak lihat, sementara yang saudara yang kita lihat aja kita nggak bisa kasihi. Nah, itulah kebohongannya, yaitu tidak mampu menunjukkan kasih kepada sesama. Dan Tuhan mau adalah kita buktikan diri kita mengasihi sesama. Itu satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Nah, memang tidak mudah mengasihi sesama. Tidak mudah karena manusiawi kita, ya, kedagingan kita. Tetapi percayalah, karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih Allah, maka kita pun mampu mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Mungkin kita berkata, iya Pak, saya mengasihi dia, saya akan mengampuni kalau dia melakukan kesalahan, asal kesalahannya tidak terlalu parah. Wah, asal kesalahannya itu ya sederhanalah, jangan terlalu berat. Tapi kalau kesalahannya udah luar biasa, dia lakukan sesuatu yang sangat menyakitkan saya, saya maaf, saya tidak mau mengasihi dia. Karena apa? Kesalahannya parah. Nah, apakah Tuhan mengajarkan kepada kita ya tingkatan-tingkatan kejahatan yang bisa kita ampuni? Kalau sekedar ini saja bolehlah diampuni, dikasih. Tapi kalau udah tinggi banget kesalahannya, udah nggak usah diampuni. Tidak ada. Ya, semua kesalahan orang lain atau kejahatan orang lain terhadap kita, kita tidak punya hak untuk membalas, kita tidak punya hak untuk dendam kepada dia. Tetapi yang benar adalah kita harus mengasihinya. Nah, ini tidak mudah. Nah, tetapi kita mampu. Di ayat 19 berkata begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Allah yang ada pada kita itu akan terpancar, itu akan keluar, itu akan mengalir dalam diri kita kalau benar-benar kita percaya kepada Tuhan, kalau benar-benar kita ada di dalam Tuhan, ya. Sebab Allah itu adalah kasih. Di ayat 16 berkata begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita,
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah ada di dalam diri kita, kita ada di dalam Allah. Allah itu kasih, jadi kasih itu sesungguhnya ada di dalam kita. Amin. Di dalam kita itu ada kasih Allah, dan kasih Allah itu akan mengalir sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Jadi jangan kita berkata, oh saya tidak mampu mengasihi dia, maaf dia melakukan perbuatan yang sangat jahat sehingga saya tidak akan mengasihi dia, tidak akan mengampuni dia, tidak akan peduli kepada dia. Jangan kita katakan itu, sebab Allah ada di dalam kita. Nah, Allah itu adalah kasih. Karena Allah itu ada di dalam kita dan Allah itu kasih, maka Allah itu akan, atau kasih itu akan terpancar kepada orang lain, ya. Jadi kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Allah lah kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Dan jika kita berkata, ya kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, berarti kita mampu mengasihi orang lain, atau kita harus berjuang untuk dapat mengasihi orang lain, mengasihi sesama, mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Di ayat 12 ini penting. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kita nggak bisa lihat Allah. Terus bagaimana kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah? Nah, bisa kita lihat dari kehidupan kita atau kehidupan seseorang yang dia memiliki kasih. Nah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat kasih itu dari seseorang yang menunjukkan kepada orang lain tentang kasih. Berarti Allah ada di dalam dia. Nah, ironis sekali kalau orang berkata Allah di dalam aku di dalam Allah, tetapi pribadi orang itu tidak memancarkan kasih, ya perbuatannya jahat, melukai orang, menyakiti orang, memfitnah orang. Nah, bagaimana kita bisa melihat Allah ada di dalam diri dia? Nah, sesungguhnya memang tidak ada Allah di dalam dia. Kalau ada Allah di dalam dia, niscaya yang keluar dari dirinya adalah kasih, karena Allah itu adalah kasih adanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman ini mengingatkan kita untuk kita bertindak atas kasih Allah. Dan jangan kita katakan saya tidak mampu mengasihi si A, B, C, dan segala yang lainnya, ya pribadi-pribadi tertentu yang mungkin menyakiti hati kita, melakukan hal yang jahat kepada kita. Jangan pernah kita berkata, aku tidak dapat mengasihi dia. Kenapa? Karena Allah ada di dalam diri kita, dan Allah sendiri mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita punya kemampuan untuk mengasihi sesama. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah, berarti kita harus tunjukkan dalam hidup kita hari lepas hari bahwa kita mengasihi sesama, mengasihi saudara yang lain. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Ya, bertetangga kita saling mengasihi. Di pekerjaan, teman-teman sekerja kita saling mengasihi. Dimanapun kita berada, kasih itu harus terpancar dari hidup kita. Amin. Maka kita bukanlah pembohong, karena memang kita ada di dalam kasih Tuhan, dan kasih itu terpancar dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah kita menyangkalinya, dan sudah Bapa buktikan kasih itu kepada kita dengan menyerahkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan, ya, untuk pendamaian, ya, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Karena kita sudah menerima kasih yang besar, kasih yang luar biasa, maka kita harus mengasihi sesama, dan ada kemampuan di dalam diri kita untuk mengasihi sesama. Mari kita praktekkan
dalam setiap perjalanan hidup kita, kita saling mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Dia, Tuhan yang mengasihi kita, akan memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.